Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai kaidah dan struktur kebahasaan teks deskripsi. Melalui teks deskripsi, kita dapat membayangkan bentuk, rasa, dan juga rupa sebuah benda ataupun suasana sebuah tempat dan peristiwa sehingga lebih menarik dan mudah untuk dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang hari ini? Sehat ya? Sudah makan siang? Sudah. Kalau misalnya dari wajahnya semuanya sudah segar. Ya. Baik, biar hari ini kita siapkan dulu kondisi fisik dan diri kita. Lihat dulu kiri kanan kursinya apakah sudah lurus, ada nggak sampah yang mengganggu. Wajah senyumnya itu terlihat jelas sama misalnya. Apakah memang menutupi gerak kesedihan, apakah memang bahagia, kan jadi kelihatan ya. Oke, yang tidak masuk di siang hari ini siapa? Karisa. Kenapa Karisa nggak masuk di sini? Sehat ya, dan insya Allah lancar semua kegiatan dari Karisa. Oke. Sebelum kita belajar ini, ada baiknya kita berdoa. Siapa yang mau pemimpin doa? Ya, silakan Kazi. Sikap berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam. Punya 7 kertas. Masing-masing dalam kertas ini punya gambar, entah itu gambar objek tertentu. Paham ya? Gambar objek tertentu. Iya. Oke, baik. Baik kita mendeskripsikan gambar itu, maka semakin mudah orang untuk menebak. Kehidupan kita berguna tidak? Berguna ya. Hazel, silakan Hazel. Apa itu teks deskripsi? Teks yang dapat mendeskripsikan sesuatu. Mendeskripsikan sesuatu. Mendeskripsikan itu apa? Menjelaskan. Menjelaskan. Iya. Menjelaskan. Oke, ada yang ingin menambahi? Zaidan? Teks yang Menggambarkan sesuatu. Agar bisa dilihat, Bisa dilihat, dirasakan. Oke. Nyata ya, ya. Nyata, ya. Gitu. Jadi teks yang menggambarkan secara rinci sesuatu ya, agar bisa dirasakan, dilihat, diimajinasikan ya oleh yang mendengar ataupun yang melihat. Gitu ya nak ya? Oke, baik. Sekarang misalnya ada nggak yang masih ingat struktur dari teks deskripsi? Oke, laki-laki semua ini ya. Mana perempuannya nih? Apa? Struktur deskripsi ada 3. Oke. Yang pertama itu ada identifikasi. Itu adalah sebuah penggambaran objek tersebut secara umum. Oke. Dilanjutkan dengan deskripsi bagian, Oke. yang dimana kita menjelaskan objek tersebut lebih rinci. Dan yang terakhir, yang ketiga itu ada penutupan atau kesimpulannya. Oke, tepuk tangan dong buat Razi. Ya. Oke. Ya, silakan disimak dengan Melalui teks deskripsi, kita dapat membayangkan bentuk, rasa, dan juga rupa sebuah benda ataupun suasana sebuah tempat dan peristiwa sehingga lebih menarik dan mudah untuk dipahami. Dengan begitu, dapat kamu pahami apa itu teks deskripsi. Yaps, betul sekali. Dengan teks deskripsi, pembaca atau pendengar seolah-olah dapat melihat dan merasakan sendiri objek yang sedang dideskripsikan. Dalam kehidupan sehari-hari, teks deskripsi ini sering kita gunakan. Contohnya saja ketika ada saudaramu yang bertanya tentang objek wisata yang ada di Palembang, Sumatera Selatan. Dan itu perlu kita lukiskan secara jelas dengan menggunakan kalimat rincian yang menyebutkan dan menguraikan objek itu sampai kepada bagian yang paling detail sekalipun. Atau ketika kita mendeskripsikan hewan peliharaan kita yang saat itu hilang. Kemampuan mendeskripsikan tentu sangat dibutuhkan, bukan?
Teks deskripsi menggunakan kata konkret dan kalimat perincian. Kata konkret, kata yang mudah diserap oleh panca indera, misalnya buku, meja, rumah, dan juga kuda. Seperti ini nih contohnya. Selain menggunakan kata konkret dan kalimat perincian, kamu juga bisa menggunakan maja seperti ini contohnya. Ternyata banyak banget yang bisa kita deskripsikan ya untuk hal-hal yang ada di sekitar kita. Suatu objek ataupun sebuah peristiwa. Nah, seperti ini nih contoh gambarnya. Coba kamu deskripsikan. Gambar apa ini? Itu kalian buka ini. Maka dari sekarang silakan dibuka. Sabang, surga di ujung barat Indonesia. Sabang adalah salah satu kota di Aceh, Indonesia. Kota ini berupa kepulauan di seberang utara Pulau Sumatera dengan Pulau W sebagai pulau terbesarnya. Karena terletak di Pulau W, banyak orang yang menyebut Pulau W sebagai Pulau Sabang. Pulau W sendiri merupakan pulau utama dan terbesar yang terpisahkan dari daratan Aceh oleh Selat Benggala. Sabang memiliki luas 156,3 km persegi dengan puncak tertinggi 617 meter di atas permukaan air laut. Dan kesempatan kali ini saya hanya mengunjungi 2 pulau saja di kota Sabang ini, yakni Pulau W dan Pulau Rubiah. Untuk dapat menikmati pemandangan indah di Pulau W ini, kamu harus menempuh perjalanan selama 45 menit dengan menggunakan kapal cepat. Cukup membayar 80.000, kamu akan menyeberangi pulau ini dan menikmati keindahan di sana. Dan jika kamu tertarik untuk menyelam di Pulau Rubiah, kamu cukup membayar 600.000 untuk menyewa alat selam ini dan akan menikmati keindahan biota laut yang ada di dalamnya. Jangan ambil apapun selain foto, jangan bunuh apapun selain waktu, dan jangan tinggalkan apapun selain jejak kakimu. Sekarang giliranku, suatu saat giliranmu. Yuk nikmati surga yang ada di depan mata. Jelajah Indonesia. Nanti kalau kuisnya sudah kebuka, seperti ini nanti bentuknya ada soal. Gunung Puncak Papandayan. Di sini ada pamflet. Kalian boleh bikin teks deskripsi dengan melihat pamflet ini sebagai bantuan medianya. Atau melalui pamflet ini kalian bikin vlognya dan cukup mencari gambar ataupun bantuan lain pada Google atau kalian sendiri. Misalnya dalam video itu kalian boleh muncul seperti seorang vlogger. Teman-teman semuanya, rasanya enak sekali kalau liburan kali ini kita pergi ke Puncak Papandayan. Puncak Papandayan terletak di, nah nanti kalian boleh di video ini tampilkan yang namanya ada maps rute dari Bandung menuju ini selama 3 jam boleh. Ya, Saya juga karantina yang sudah ikut kamu. Berdiskusi dengan teman lainnya dalam kelompok untuk menjawab kuis 1. Oke. Mana? Yang di... Jadi bisa kan bareng-bareng. Nah, belum. Ayo, enggak nolongin kamu sekali. Bisa kan bareng-bareng. Mana? Nah iya, Puncak Papandayan merupakan suatu tempat wisata umum yang terletak di Gunung Papandayan. Mana? Diterangin lagi nak, biar kelihatan. Diterangin. Lagi. Nah iya. dan tidak kalah sering lagi terdapat kawah gunung Papandayan dan terakhir ada hutan mati yang menyebutkan. Ada nggak kelompok lain yang berbeda? Atau mungkin mau memberikan penilaian kepada kelompok misalnya ada apa yang tidak ada di sana, yang mungkin belum lengkap ya,
atau mungkin ada kesalahan, kekeliruan, silakan diberikan komentar. Ya, silakan. Chris, ya kita dengarkan ya, Chris ya. Ayo, biarin. Silakan Prin. Boleh Ataya, Kanza diberikan kesempatan dulu buat temannya bicara ya. Yang lain mendengarkan ya nak. Oke lanjut. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya berdiri di depan sini, saya akan menunjukkan hasil dari kita bekerja tadi sesama tim. Kurang lebih seperti ini. Oke, jadi kita mulai aja ya. Oke, yang pertama kita mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih semuanya? Insya Allah baik semua ya. Pada kesempatan kali ini aku dengan teman-teman aku bakal mengunjungi objek wisata yang berada di Kota Bandung nih. Kira-kira objek wisata apa ya? Karena lelah kalian semua akan musnah seketika di saat kalian melihat betapa indahnya pegunungan Papandayan ini. Selain itu, mereka juga menyuguhkan fasilitas berupa cottage keluarga, ruang pertemuan, kolam terapi air panas, area parking, masjid, dan kantor informasi. Shelters, toilets, menara pandang, dan security 24 jam. Di pegunungan ini juga memiliki beragam daya tarik wisata. Kalau saya lihat dari deskripsi ini, model spesifikasinya sudah ada semua. Ada semua? Ada semua? Apa yang silakan disubmit. Waktunya sudah habis, silakan disubmit. Oke, good. Keren ya. Waktunya habis, silakan disubmit. Sekarang ya, sekarang kita beralih. Ini Miss mau kita. Oke, jadi teks deskripsi itu kita menggambarkan sebuah objek sehingga objek itu mampu dirasakan dengan jelas ya, digambarkan dengan jelas sehingga orang mampu membayangkan bahwa mereka sedang berada di sana, ya kan? Kulit kita terasa dingin sekali berada di puncak Papandayan, jadi orang benar itu bisa terasa dinginnya, ya. Oke, terus setelah itu tadi disulang kembali strukturnya ada apa saja? Ada tiga. Yang pertama identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga kesimpulan. Kalau menulis teks deskripsi di dalamnya ada apa saja? Kata konkret disertai dengan kalimat perincian. Satu lagi bisa menggunakan apa? Majas apa?